Informasi seputar bola. Bolaku, bola kita. Dikutip dari surya.co.id, berita Persebaya hari ini populer, julukan pawang singa dan percobaan formasi baru bajul ijo. Berikut berita Persebaya hari ini populer edisi Jumat 14 Oktober 2022 tentang julukan pawang singa serta percobaan formasi baru bajul ijo. Jeda kompetisi dimanfaatkan Persebaya Surabaya untuk mencoba formasi baru yang sempat diterapkan saat melawan Arema FC. Meski sudah terbukti hasilnya, namun Aji Santoso merasa masih ada yang kurang dalam formasi baru itu. Berikut berita selengkapnya. Yang pertama, percobaan formasi baru. Aji Santoso terus mematangkan persiapan tim dalam masa pemberhentian sementara kompetisi. Salah satu yang dipersiapkan Aji Santoso untuk Persebaya adalah memperbanyak opsi formasi. Aji Santoso menilai formasi berbeda yang digunakan Persebaya saat menang 2-3 atas Arema FC di laga terakhir berjalan efektif. Situasi ini coba terus dimatangkan oleh Aji Santoso. Dalam laga tersebut, untuk kali pertama Aji Santoso memasang 3 pemain asingnya, Silvio Junior, So Yamamoto, dan Igor Vidal di lini depan. Persebaya bermain tanpa penyerang sayap Marcelino Ferdinand yang sebelumnya lebih banyak bermain sebagai gelandang serang. Ditarik agak ke samping, sementara So dan Vidal ditempatkan di belakang striker utama. Memang kemarin waktu lawan Arema kami nggak pakai sayap, jadi saya banyak menggunakan gelandang serang. So sama Vidal di bawah striker dan itu saya tidak cukup efektif. Kami lebih agresif, lebih hidup, dan permainan lebih cair, ungkap Aji Santoso Kamis 13 Oktober. Mengenai kemungkinan formasi ini menjadi pakem utama, pelatih berlisensi AFC Pro itu tidak menutup kemungkinan. Ya, kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Dan kami juga mungkin hanya punya satu formasi saja. Paling tidak 2 hingga 3 kami harus punya, pungkas Aji Santoso. Kedua, julukan pawang singa. Seusai memenangkan laga di kandang Arema FC, pelatih Persebaya Surabaya mendapat julukan baru. Dia dianggap sebagai pawang singa. Sejak diolah oleh Aji Santoso, Persebaya Surabaya telah menuliskan catatan baik saat bertemu dengan Arema FC. Setidaknya ada 5 catatan positif yang berhasil diraih oleh Persebaya Surabaya saat melawan Arema FC, termasuk pertandingan terakhir yang digelar di Stadion Kanjuruhan Sabtu 1 Oktober 2022. Melansir Instagram @persebaya_news, bersama Persebaya Surabaya, Aji Santoso mencatat 4 kemenangan dan 1 laga seri. Berikut catatannya. Persebaya melawan Arema FC dengan skor 4-1 Liga 1 2019. Persebaya melawan Arema FC pada Piala Gubernur Jawa Timur 2020 dengan skor 4-3. Arema FC melawan Persebaya dengan skor 2-2 di Liga 1 2021. Persebaya melawan Arema FC dengan skor 1-0 di Liga 1 2022. Persebaya melawan Arema FC dengan skor 3-2 di Liga 1 2022. Polres Persebaya Surabaya. Persebaya Surabaya memastikan diri tidak meliburkan tim meski lanjutan kompetisi belum ada kejelasan. Liga 1 2022 dihentikan sementara hingga waktu belum ditentukan akibat tragedi Kanjuruhan yang memakan korban ratusan jiwa. Tenggat waktu jeda kompetisi tidak menentukan karena saat ini sedang tahap investigasi atas tragedi tersebut. Juga adanya instruksi Presiden Jokowi agar momen ini dijadikan evaluasi menyeluruh semua pihak, termasuk menyusun kembali prosedur penyelenggaraan sepak bola yang lebih baik. Persebaya hanya memberi waktu libur pada tim selama 3 hari, Jumat Minggu kemarin. Mulai Senin fokus lagi untuk menatap kompetisi atau pertandingan selanjutnya. Meskipun sampai saat ini kami masih belum tahu itu kapan. Kata pelatih Persebaya Aji Santoso pada surya.co.id Selasa 11 Oktober. Pelatih berlisensi AFC Pro ini juga katakan tidak terpengaruh dengan langkah-langkah tim kontestan Liga 1 lain yang meliburkan skuadnya. Setiap tim punya program sendiri-sendiri. Jadi kalau ada tim yang libur,
nggak ada yang masalah, monggo-monggo aja. Tapi kalau kami nggak libur, cukup libur 3 hari. Setelah itu kami fokus lagi, tambahnya. Aji Santoso cukup senang kondisi pemain di dalam tim sangat baik. Pemain yang sebelumnya mengalami cedera sudah sembuh, bahkan di laga terakhir hadapi Arema FC. Sebelum kompetisi dihentikan sementara, menjadi laga pertama Persebaya turun dengan skuad komplit di Liga 1 2022. Alhamdulillah semua ini ikut latihan, nggak ada yang cedera, tegasnya. Selama masa jeda dengan belum adanya kejelasan laga terdekat, Aji menegaskan bahwa pihaknya akan terus membenahi catatan tim. Apalagi sebelum akhirnya menang di laga terakhir atas Arema FC, Persebaya memang berada pada situasi sulit. 3 laga beruntun menelan kekalahan. Catatan itu akan terus dibenahi. Kami akan fokus latihan melakukan pembenahan, tegas Aji. Mengenai program tim yang akan dijalankan selama jeda kompetisi, Aji Santoso belum memutuskan apakah akan ada serangkaian uji coba atau tidak. Kita lihat ke depan, tapi semua kemungkinan bisa saja terjadi, pungkasnya. Informasi seputar bola. Bolaku, bola kita.